lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren-Pesantren yes, untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan ada Gus Yahya Stakuf selaku Ketua PBNU, Ketua Umumnya guys. Ini menanggapi atau pasang badan untuk apa ya, PBNU disepelekan atau meluruskan sejarah guys. Oke, langsung saja kita gas. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut guys ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Kemudian kami juga membuat keputusan, pleno juga membuat keputusan tentang soal rektor ya, soal jadi masa jabatan rektor. Jadi NU punya sekian banyak perguruan tinggi baik universitas maupun institut-institut, dan tadi pleno telah menetapkan aturan tentang masa jabatan rektor di perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian juga ada putusan tambahan yang muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Siap. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam ya terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno ya. Dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi
kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Siap. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqunal awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subadar, Kiai Abdurrahman Fundori, Kiai Warsun Munawir dan lain sebagainya, semuanya Kiai Aziz Mansur, ya, semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil Sekjen DPP PKB yang pertama dulu, ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruan dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Oke. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu. Tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang ya katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Demikian saya kira teman-teman para wartawan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pleno PBNU. Ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Monggo. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Agnes dari Berita 1. Izin tadi sempat disinggung soal adanya buku-buku di madrasah yang isinya cukup menyimpang dari historis. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya konteks apa yang menyimpang dan mungkin harus dibetulkan untuk publik tahu terkait hal itu. Itu pertama. Lalu kedua, tadi disinggung juga bahwa tahun depan akan melakukan kaderisasi kepemimpinan yang tidak hanya sifatnya nasional tapi internasional, kan target kedepannya lebih jauh. Nah, kira-kira nanti untuk penyelenggaraan tesnya dari sistem keamanannya akan seperti apa agar nanti tes yang berlangsung juga akan tepat sasaran dan mungkin tidak ada orang-orang yang mencoba curang untuk mengikuti hal tersebut. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti dengan catatan-catatan yang jelas, tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada proses yang berbeda dari yang itu, kemudian memasukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah ini yang kita anggap menyimpang. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik. Ya. Nah kemudian yang kedua mengenai AKN NU ini, Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini adalah tingkatan tertinggi dari keseluruhan hierarki pendidikan kader NU, mulai dari apa yang kami sebut PDPKP NU sebagai pengkaderan tingkat dasar, PMKNU tingkat menengah, dan tingkat tertingginya adalah Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Maka yang bisa ikut yang sudah lulus 2 jenjang pendidikan kader yang pertama baru bisa ikut ini, baru bisa ikut AKN NU ini dengan tambahan syarat kemampuan tadi. Mereka ini nanti kelulusan dari AKN NU ini akan menjadi syarat nanti pada waktunya untuk dapat menjadi calon-calon pemimpin NU di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, di tingkat nasional nanti pada waktunya ya. Kalau kita sudah bisa melatih sumber daya yang cukup ya. Demikian. Langsung yang kedua ini. Assalamualaikum Gus, saya Tio dari Jawa Barat. Waalaikumsalam. Izin Gus, untuk terkait dengan PKB tadi, teknis pansus itu seperti apa? Teknis pansus itu seperti apa? Terus. Oh, Ini Jawa. siap Gus. Jadi kalau misalnya pansus di DPR itu kan ada ketuanya, ada ini strukturnya seperti apa Gus? Terus kemudian output dari pansus nanti seperti apa? Apakah bentuknya seperti kajian? Kalau misalnya kajian nanti siapa yang melakukan penelitian? Terus kemudian apakah ada metode check and balance, ya kan? Kalau bahasanya klarifikasi metode yang lain lah, ilmiah seperti itu. Nah itu nanti siapa yang mengurusi teknis macam itu. Nah terus kemudian terkait dengan beberapa hal yang tadi disebutkan, ada kalau kita sebutnya saling sindir antara PKB dan PBNU. Nah ini kalau dilihat belakangan ini kan kontra narasinya lumayan tajam memang Gus. Nah apakah itu tidak menyulitkan justru ketika nanti pansus untuk mencoba melakukan dialog misalnya, apakah justru akan memperlebar jarak itu? Itu yang kedua Gus. Nah terus kemudian Gus, terkait dengan tadi kan disebutkan siapa saja yang mengusulkan gitu kan Gus. Nah mungkin bisa disebutkan itu Gus, siapa saja biar kita juga semakin paham bahwa ini misalnya dari rapat pleno ada beberapa orang yang mengusulkan, terus kemudian ada beberapa orang yang tidak mengusulkan, misalnya seperti itu Gus. Nah satu lagi Pak. Ya, dia sudah berfungsi sebagai pansus ini. Ya, terus dulu Gus. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, pertama saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, pansus itu usulan. Dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, bukan membentuk pansus. Nah, tapi pertanyaan yang mengusulkan siapa itu nanti, itu tadi kalau kita turuti, itu bisa nggak selesai sampai nanti malam, karena semua orang ngacung dan artikulasinya sama, karena memang suasananya ya, Anda bisa pahami lah. Ketika kemudian secara kelembagaan
ya PBNU diterang dengan seperti itu, tentu semuanya ingin bereaksi. Nah, yang diputuskan adalah mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Itu keputusannya. Oke. Ya. Nah, nanti seperti apa ya kita serahkan proses beliau berdua nanti kan dalam waktu tertentu akan melakukan kajian ya, yang lain bisa memberi masukan dan nanti akan ada rekomendasi yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat PBNU berikutnya. Jadi seperti itu. Berikutnya, guys. Apakah mereka akan melakukan klarifikasi? Mungkin. Apakah mereka akan bertindak begini atau begitu? Ya kalau itu berupa tindakan atas nama PBNU belum. Nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada PBNU untuk membuat langkah apa. Nah kemudian soal sanksi-sanksi ya kita belum ada kan, kalau sanksi itu kepada anggota, kalau sanksi perorangan ya. Oke. Kalau sanksi kelembagaan ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini ya. Dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar dan saya sendiri sebagai ketua umum, gitu ya. Satu lagi tadi mana? Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan sekelumit atau tidak fullnya Gus Yahya selaku ketua umum PBNU. Ini PBNU sedang melakukan kajian-kajian ya untuk meluruskan sejarah berdirinya NU. Ada sedikit itu gejolak tentang madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang diajarkan itu ada isu yang buku-buku sejarah atau itu sedikit menyimpang dari yang sudah ditetapkan, guys. Dan juga menyinggung tentang urusan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, guys, PKB, yang diberi mandat penuh untuk semoga baik-baik saja dan semoga damai, semoga bersatu Indonesia, juga Nahdlatul Ulama semakin erat silaturahmi, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.